Supreme Martial God Technique. Bab 2011-2020. Bab 2011 Kecepatan Guntur. Awalnya, gadis-gadis itu memilih untuk mengikuti Wu Yun. Namun lambat laun saya juga menyadari bahwa mengikuti mereka memang bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, perjalanan ini untuk Dewa Perang dan kekasihnya. Ada yang salah dengan campur tangan mereka. Apalagi kekuatan mereka seolah hanya menimbulkan kesulitan dan tidak banyak membantu. Li Yanran masih berakal sehat. Tepat ketika gadis-gadis lain melakukan segala macam trik, bertindak genit, sombong, dan mencoba mengikuti Wu Yun. Li Yanran berdiri dan berkata, "Saudariku, daripada mengikuti suamiku, aku pikir kita harus pergi ke suatu tempat dan menunggunya." "Di mana?" tanya gadis-gadis itu. Sebenarnya, inilah yang ingin ditanyakan Wu Yun. Artinya, dia tidak tahu di mana harus menempatkan gadis-gadis itu saat ini, jika tidak, dia pasti sudah mengambil keputusan sejak lama. Li Yanran berkata, "Apakah saudari-saudari melupakan tempat itu? Alam abadi para Ascendet." "Oh, ya, benar. Tidak apa-apa, pergi ke sana dan menunggu suamimu." Jin Luer setuju. Mungkin, dia juga mengerti maksud Wu Yun dan tidak ingin mempermalukan Wu Yun. "Yanran, tempat apa yang kamu bicarakan?" Wu Yun juga bertanya dengan heran. "Oh, itu adalah lembah yang kami temukan di alam abadi yang terangkat. Hanya kami yang mengetahuinya." Li Yanran menjelaskan. Dan saat dia menjelaskan, wanita lain juga mengerti. Meski gadis lain masih sedikit enggan dan ingin mengikuti Wu Yun. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang sombong. Mereka semua mengerti kebenarannya, tetapi mereka berkata tanpa daya, "Baiklah, kalau begitu, ayo pergi ke sana dan tunggu suamimu." "Apakah aman di sana?" Wu Yun bertanya lagi. "Aman, tapi aku akan merindukan kakak Wu Yun." Bai Ling cemberut. "Haha, asal aman, Bai Ling patuh dan silakan saja. Aku pasti akan mencarimu secepatnya setelah pekerjaan selesai," kata Wu Yundao. "Baiklah saudari, karena suamiku masih ada urusan, ayo pergi dulu," kata Li Yanran. Setelah beberapa saat, para wanita itu mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, lalu berjalan pergi ke kejauhan bersama Li Yanran. Segera, dia meninggalkan negeri dongeng ini dan pergi ke negeri dongeng para penguasa. Melihat mereka pergi, Wu Yun sebenarnya merasa sedikit enggan untuk pergi. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. "Oke, ayo berangkat." Dewa bela diri berkata dengan tenang. Perhentian selanjutnya, Sekte Tianlong. Setelah mengatakan ini, Dewa bela diri pergi lebih dulu. Tentu saja, sebelum pergi, dia mengambil kembali penghalang yang sebelumnya menyelimuti seluruh lembah Yaoyun. Penghalang ini dengan sempurna mengisolasi lembah Yaoyun dari dunia luar. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu tentang pertempuran mengejutkan yang baru saja terjadi di lembah Yaoyun. Melihat Dewa Perang pergi, orang-orang Wu Yun yang tersisa, dipimpin oleh lonceng penciptaan ilahi, segera mengikuti mereka. Faktanya, saat ini, Wu Yun mengkhawatirkan hal lain selain Dewa Perang. Hal ini bukan karena saya mengkhawatirkan Li Yanran dan yang lainnya. Dia tahu karakter Li Yanran, dan selama Li Yanran mengatakan tidak ada masalah, maka seharusnya tidak ada masalah. Terlebih lagi, mereka akan pergi ke negeri dongeng para Ascendet Ones di sana. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tidak akan terjadi apa-apa. Karena orang-orang yang naik ke dunia abadi memiliki kebencian yang jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang berada di dunia abadi. Yang dikhawatirkan Wu Yun saat ini adalah Bai Lier. Karena, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada gadis-gadis itu sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu di mana Bai Lier berada. Bahkan seperti Wu Yun, Bai Lier tidak pernah terlihat lagi setelah naik. Tentu saja, agar mereka tidak khawatir, Wu Yun hanya bertanya ragu-ragu dan tidak mengatakan bahwa Bai Lier hilang. Dia bahkan menghibur gadis-gadis itu, mengatakan bahwa Bai Lier adalah iblis rubah dan seharusnya berada di dunia iblis. Gadis-gadis itu tidak curiga, lagi pula apa yang dikatakan Wu Yun memang masuk akal. Sebagai iblis rubah, setelah naik, Anda secara alami akan berada di dunia iblis. Namun, hanya Wu Yun sendiri yang mengetahui hal ini. Meski dia tidak pernah benar-benar mencari Bai Lier. Namun,
kemungkinan besar Bailier tidak akan berada di dunia iblis. Karena, dengan karakter Bailier, jika dia berada di dunia iblis dan Wu Yun menimbulkan sensasi besar di dunia iblis, dia pasti akan mengetahuinya dan pasti akan menemukannya. Fakta bahwa dia tidak menemukannya membuktikan bahwa dia tidak lagi berada di dunia iblis. Tapi jika dia tidak berada di dunia iblis, kemana dia bisa pergi? Inilah yang dikhawatirkan Wu Yun. Namun, tidak peduli betapa khawatirnya dia sedang membantu Dewa Bela Diri untuk melakukan sesuatu saat ini, dan tidak mungkin dia pergi di tengah jalan. Selesaikan masalah ini dengan Dewa Perang terlebih dahulu, lalu cari Bailier. Singkirkan pikiran-pikiran berantakan di benak Anda, ikuti Dewa Perang dengan cermat, dan berangkat ke perhentian berikutnya. Sekte Tianlong. Tidak lama kemudian, mereka terbang ke langit di atas Sekte Tianlong. Tidak ada yang mewah, tidak diperlukan cara-cara asing. Drama yang sama seperti saat Yao Yungu dihancurkan. Bangun penghalang terlebih dahulu, lalu bunuh dengan guntur. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, Sekte Tianlong sebenarnya tidak sekuat lembah Yaoyun. Dan sekarang Wu Yun bergabung dalam pertempuran. Oleh karena itu, pertempuran ini dilakukan dengan mudah. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk menghancurkan lembah Yaoyun. Saat ini, hanya butuh kurang dari 2/4 jam untuk menghancurkan Sekte Tianlong. Dalam keputusasaan dan kesakitan, Sekte Tianlong mengalami bencana mendadak. Cara pembuangannya juga sama dengan lembah Yaoyun. Semua pejabat tingkat tinggi dan mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat terbunuh. Murid baru yang tersisa, yang kekuatannya relatif lemah, dapat bertahan selama mereka menyerah. Tentu saja, Sekte Tianlong tidak sesulit lembah Yaoyun. Dengan kecepatan tercepat, guntur menekan Ratu Sekte Tianlong. Dewa Perang langsung mengambil kembali penghalang tersebut, terbang, dan melanjutkan ke perhentian berikutnya, Istana Boluo. Pertempuran di Istana Boluo lebih sulit daripada pertempuran di Sekte Tianlong. Bahkan lebih sulit daripada membunuh lembah Yaoyun. Karena mereka memiliki dua eksistensi setingkat leluhur. Bab 2012 Xianwu Tiangong. Namun, ini hanya sedikit lebih sulit. Sekarang, melihat seluruh dunia abadi, kecuali istana utama Xianwu Tiangong, langkah mereka mungkin terhenti. Selain itu, tidak ada kemungkinan kekuatan independen manapun dapat menghentikan mereka berlima. Setelah hancurnya Istana Boluo, berikutnya adalah kekuatan berikutnya. Total 9 kali, total 9 pertempuran. Durasi, 6 jam. 9 kekuatan yang menjaga Xianwu Tiangong semuanya hancur dan tidak ada lagi. Namun, hal yang paling menakutkan adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui semua ini kecuali orang yang dihancurkan dan orang yang dihancurkan. Bahkan Xianwu Tiangong tidak tahu. Pada saat ini, pemilik istana Xianwu Tiangong, Kaisar Abadi Longtian, dengan nyaman berada di aula utama Tiangong, minum anggur yaoci, mencicipi buah persik negeri dongeng, dan menonton peri menari dan bermain musik. Bukan karena Longtian biasa-biasa saja. Tapi dia terlalu kejam dan ekstrim. Dia sangat kejam sehingga dia tidak membiarkan siapapun melawan keinginannya. Dia sangat ekstrim sehingga dia tidak mengizinkan orang-orang yang naik untuk berbagi sumber daya dunia peri dengan mereka. Tentu bisa juga dikatakan egois. Namun, orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Mungkin perjalanan Dewa Bela Diri hari ini bukan karena perbuatan Longtian. Itu karena pembunuhan Lian Ji saat itu. Saat itu, Longtian masih berupa benih yang belum bertunas. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, mungkin tindakan Dewa Bela Diri hari ini bukanlah balasan yang pantas dia terima atas apa yang telah dilakukan Longtian. Seperti kata pepatah, retribusi belum akan datang, hanya saja waktunya belum tiba. Mereka yang berbuat jahat akan dihukum oleh Tuhan. Ini adalah hukum yang telah diturunkan selama berabad-abad, tidak mungkin salah dan tidak mungkin salah. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya, tetapi waktunya belum tiba. Di atas langit, Dewa Perang dan lainnya melayang di antara awan. Dengan tatapan tajam, cahaya di matanya menatap langsung menembus awan menuju istana utama Xianwu Tiangong di kejauhan. Perhentian selanjutnya, Xianwu Tiangong. Kata-kata sederhana keluar dari mulut Dewa Bela Diri. Saat ini,
Semua orang termasuk Wu Yun sedikit bersemangat. Kali ini, dia tidak hanya bisa membantu tuannya, tapi dia juga bisa membalaskan dendam ibu tuannya. Di saat yang sama, sumpah yang dia ucapkan saat berada di dunia abadi akhirnya akan menjadi kenyataan. Saat itu, dia telah bersumpah darah bahwa suatu hari, ketika dia kembali dari ketentaraan, dia akan menaklukkan dunia abadi dan mengembalikannya kepada mereka yang naik, tanah yang murni dan subur untuk ditanami. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Selama istana surgawi Xianwu dihancurkan, sejarah seluruh dunia peri akan ditulis ulang. Dan ketika saatnya tiba, hal pertama yang harus dilakukan Wu Yun adalah menerobos dunia abadi dan melihat apa yang disebut penghalang dan penjara antara dia dan orang yang naik. Terlebih lagi, saat melakukan ini, dia harus bertindak sebagai seorang yang berpengaruh. Dia ingin memberitahu semua orang di dunia abadi bahwa mereka yang naik tidak lebih lemah dari mereka. Sambil berpikir, Dewa Bela Diri berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju istana surgawi Xianwu. Wu Yun segera mengikuti. Sekelompok 5 orang langsung menuju istana surgawi Xianwu. Tentu saja langkahnya masih sama. Sebelum mengambil tindakan, penghalang harus dipasang di sekelilingnya untuk menutupi seluruh istana surgawi Xianwu. Namun harus dikatakan bahwa Xianwu Tiangong layak menjadi Xianwu Tiangong. Itu memang kekuatan paling kuat di dunia peri. Ini memang tempat di mana semua orang kuat di dunia peri berkumpul. Hampir segera setelah penghalang itu muncul, seluruh istana surgawi Xianwu terguncang. Karena lebih dari 70% orang telah merasakan munculnya penghalang tersebut. Terutama Kaisar Abadi Longtian. Apakah kekuatannya bisa menandingi Dewa Perang masih dikesampingkan untuk saat ini. Namun, itu pasti tidak akan lebih lemah dari lonceng penciptaan ilahi, yang juga berada di alam kesengsaraan surgawi 99. Dialah orang pertama yang merasakannya. Di saat yang sama, dia juga langsung merespon. Seseorang mendekati Tiangong. Beritahu 9 kekuatan besar untuk mengepung dan menekannya. Longtian memecahkan gelas anggur di tangannya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Namun, pada saat yang hampir bersamaan perintahnya dikeluarkan. Di luar, ada berita. 9 kekuatan besar telah dihancurkan tanpa sepengetahuan mereka. Di saat yang sama, kabar kedua juga datang. Di atas langit, 5 aura menuju istana surgawi. Kekuatan orang terkuat tidak dapat diukur. Yang kedua setidaknya sekuat Kaisar Abadi Longtian. Kedua, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Setelah mendengar 2 berita ini, ekspresi ganas Longtian tiba-tiba berubah. Kemudian dia meraung dengan marah, orang yang datang ke sini tidak baik. Beritahu semua orang dan waspada sepenuhnya. Setelah jeda beberapa saat, dia mengumumkan lagi, kirim seseorang untuk memberitahu leluhur. Alasannya adalah karena dia telah menyadari sumber aura menakutkan Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi. Mungkin, dia bahkan bisa menyaingi lonceng penciptaan ilahi. Namun, dia menemukan bahwa dia mungkin tidak bisa menandingi aura lain yang berasal dari Dewa Perang. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Bangunkan leluhur Xianwu Tiangong. Nenek moyang ini telah hidup selamanya. Ben sudah bisa naik ke alam dewa. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tetap tinggal di dunia abadi untuk berlatih. Ngomong-ngomong, nenek moyang ini bisa dikatakan salah satu yang paling awal. Kekuatannya begitu besar sehingga dia mengusir orang-orang super kuat satu demi satu. Tentu saja, setelah mengeluarkan perintah, Longtian memimpin dan terbang. Boom, 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 boom. 5 pemboman tiba-tiba terdengar. Namun, meski kelima orang itu menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, selain serangan Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi, yang berdampak besar pada istana surgawi Xianwu. Serangan Wu Yun dan ketiga saudaranya tidak menimbulkan banyak pergerakan. Pada saat ini, Wu Yun juga secara bertahap mulai menyadari mengapa lonceng penciptaan ilahi telah memberitahunya sebelumnya bahwa kekuatan Dewa Perang telah mencapai puncaknya. Tapi itu pasti tidak akan terkalahkan. Sekarang tampaknya memang demikian. Xianwu Tiangong ini mampu mempertahankan posisinya sebagai kekuatan nomor 1 di dunia abadi selama bertahun-tahun. Latar belakangnya memang tidak sederhana. Dengan kata lain, di istana surgawi bela diri abadi ini,
Setidaknya ada satu makhluk super di tingkat puncak yang sama yang kekuatannya tidak lebih lemah dari dewa bela diri. Bab 2013 Perasaan Krisis. Adapun mengapa Wu Yun merasa seperti ini? Ini cukup sederhana, itu karena seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan serangan tadi. Biarkan serangan dia, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong kehilangan efek aslinya dengan mudah. Terlebih lagi, ini terjadi bahkan ketika saya tidak muncul. Bahkan lonceng penciptaan ilahi mungkin tidak dapat mencapai tingkat kekuatan ini. Dan kekuatan karakter seperti itu mungkin setara dengan dewa perang. Pada saat yang sama, suara lonceng penciptaan ilahi datang dari depan. Wu Yun, dan kalian berdua, harap berhati-hati nanti. Xianwu Tiangong ini tidak sederhana. Jika ada masalah, tetaplah dekat denganku. Ingat, menjaga diri adalah prioritas utama dalam segala hal. Jelas, The Divine Bell of Creation juga memperhatikan fakta bahwa ada orang super kuat yang tersembunyi di balik istana surgawi Xianwu. Namun, pengingatnya agak mengejutkan Wu Yun. Meski aku tidak tahu apa yang salah, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Perasaan ini seolah-olah lonceng penciptaan ilahi mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja, Wu Yun hanya merasakan hal ini secara samar-samar. Kini, dia tidak tega untuk berpikir terlalu banyak. Sebab, di bawah momen ini, gelombang besar orang muncul di seluruh istana surgawi Xianwu. Terlebih lagi, orang-orang ini jauh dari sebanding dengan 9 kekuatan besar di luar. Dengan kata lain, di mata Wu Yun, mereka yang telah dikepung oleh 9 kekuatan besar di luar hanyalah beberapa hidangan. Tidak peduli seberapa sering Anda datang, itu tetaplah sebuah hidangan. Hidangan yang bisa dihancurkan sesuka hati. Tetapi saat ini, menghadap orang-orang di istana surgawi Xianwu di bawah. Meskipun mereka tidak takut pada mereka, di mata Wu Yun, orang-orang ini jelas tidak baik untuk mereka. Serangan terhadap dunia peri ini. Baru pada saat inilah Wu Yun akhirnya merasakan sedikit krisis. Ini adalah perasaan yang berbahaya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seolah-olah dia benar-benar dikelilingi. Di bawah ini, jumlah orang dari Xianwu Tiangong masih terus bertambah. Terlebih lagi, orang-orang yang datang ini semuanya kuat. Orang terlemah juga berada di alam kesengsaraan surgawi ke-39. Bahkan mereka yang berada di alam 29 kesengsaraan surgawi sangatlah sedikit. Dan 49, 59, 69, masih banyak lagi. Jumlah totalnya bisa mencapai ribuan. Dapat juga dikatakan bahwa hanya pada saat inilah Wu Yun benar-benar menyadari warisan sebenarnya dari apa yang disebut sebagai kekuatan nomor 1 di dunia abadi, Xianwu Tiangong. Wu Yun bahkan merasa saat ini, dia, atau tim beranggotakan 5 orang, dipimpin oleh Dewa Perang. Itu seperti 5 harimau dalam sekawanan serigala. Meski semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada eksistensi terbaik seperti Dewa Perang. Namun, masih ada perasaan sulitnya 2 tinju mengalahkan 4 tangan. Apalagi ini masih bukan firasat sebelum pertarungan. Ini hanyalah prediksi Wu Yun di benaknya. Begitu mereka benar-benar bertarung, konsekuensinya mungkin akan lebih tragis lagi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di Xianwu Tiangong. Terlebih lagi, mereka semua adalah pria kuat yang tidak lemah kekuatannya. Seperti kata pepatah, 2 tinju sulit mengalahkan 4 tangan, kalaupun kelimanya punya keunggulan, begitu lawan menggunakan taktik crowd, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan. Selain itu, Wu Yun dan mereka berlima semua tahu bahwa ada keberadaan menakutkan di istana surgawi Xianwu yang tidak lebih lemah dari dewa bela diri, tetapi dia tidak muncul. Akibatnya, peluang mereka untuk memenangkan perjalanan ini mungkin tidak besar. Tentu saja, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli bahaya apapun, atau bahkan kematian. Selama Dewa Perang tidak melihat ke belakang, lonceng penciptaan ilahi tidak akan melihat ke belakang. Maka Wu Yun tidak akan pernah melihat ke belakang. Tiba-tiba, sosok berbaju putih muncul dengan anggun di tengah ruang terbuka di bawah. Pria ini tampak setengah baya, tetapi ada sesuatu yang aneh pada wajahnya. Secara logika, hal itu seharusnya tidak terjadi. Perasaan aneh seperti ini seharusnya tidak muncul di wajah pria paruh baya seperti itu. Namun,
hal itu kebetulan muncul di wajah orang ini. Apalagi yang paling menakutkan adalah kekuatan orang ini juga tidak lemah. Dengan kata lain, sangat kuat. Setidaknya, itu adalah kekuatan yang menurut Wu Yun tidak dapat dia lawan. Pada saat yang sama ketika orang ini muncul, Wu Yun melihat bahwa di seluruh ruang terbuka, ribuan orang kuat dari Xianwu Tiangong benar-benar memberi hormat kepadanya. Pada awalnya, Wu Yun berpikir bahwa orang ini harus menjadi orang super kuat yang tidak bisa lebih lemah dari Dewa Perang. Namun, dia segera menyadarinya. Bukan orang ini. Meski orang ini kuat, namun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dipancarkan Dewa Perang. Kelihatannya jauh lebih lemah. Jika Anda harus membandingkannya, itu seharusnya cukup untuk bersaing dengan lonceng penciptaan ilahi. Sepertinya ada orang super kuat lain di belakangnya. Pada saat ini, alis Wu Yun kembali berkerut dalam. Awalnya, dia mengira hanya Dewa Perang yang akan dihentikan oleh orang kuat dengan level yang sama. Terserah lonceng penciptaan ilahi dan ketiga saudara laki-laki mereka untuk menghadapi ribuan orang kuat lainnya. Namun, dia salah. Dalam pertempuran ini, Dewa Perang akan dihentikan oleh orang kuat dengan level yang sama. Lonceng penciptaan ilahi juga akan dihentikan oleh pria parubaya yang tampak aneh di bawah. Dengan kata lain, ribuan orang kuat yang tersisa akan dihadapi oleh tiga bersaudara saja. Bencana. Ada banyak kesulitan dan bahaya. Jika seseorang tidak baik, dia tidak akan pernah sembuh, dan tubuhnya akan mati tanpa kelangsungan hidup. Inilah yang dipikirkan Wu Yun saat ini. Memang benar, ini akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan membayar harganya dengan nyawa Anda. Xiao Jin, Xiao Shenlong, pemberhentian ini tidak mudah, keluarlah sekuat tenaga, tidak ada mundur. Wu Yun berbalik dan berkata kepada Xiao Jin dan Xiao Shenlong dengan suara yang sangat serius. Namun, kedua orang ini tampaknya jauh lebih santai daripada dia. Bukannya mereka mengira mereka tak terkalahkan, tapi di dalam hati mereka, selama Wu Yun ada di sana, selama kakak tertua mereka ada di sana, maka semuanya tidak menjadi masalah. Tiga bersaudara bergabung, apa yang harus mereka takuti? Lawan. Tiba-tiba, Dewa Bela Diri yang terjatuh di depan mengeluarkan raungan dingin. Di saat yang sama, aliran kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Dewa Perang. Mengikuti di belakang, lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong juga siap untuk pertempuran habis-habisan. Hahaha, Wu Lingtian, sudah hampir 10.000 tahun, aku tidak menyangka kamu akan kembali lagi. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh dunia, membuat telinga orang berdengung, seperti guntur. Bab 2014 Nenek Moyang Xianwu Tiangong, Yuan Xin. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir tercengang. Mungkin karena dia terpengaruh oleh suara ini. Atau mungkin karena alasan lain. Saat ini, apakah itu Wu Shen, Wu Yun atau lainnya? Masih di bawah, di Xianwu Tiangong, Kaisar Abadi Longtian dan yang lainnya sedang menunggu. Mereka semua melihat ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Tempat itulah di mana gunung belakang istana surgawi Xianwu berada. Di sana, kabut peri masih tersisa, dan aura Taoisme meresap ke dalam tempat itu. Dan pada saat yang sama suara itu terdengar. Kekuatan Taoyun sepertinya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Mungkin, kecuali Wu Yun dan yang lainnya. Istana Surgawi Bela Diri Abadi, dan bahkan Dewa Bela Diri, mungkin sudah mengetahui identitas pengunjung tersebut. Namun, ekspresi mereka sangat berbeda. Semua orang di Xianwu Tiangong, termasuk penguasa Xianwu Tiangong saat ini, Kaisar Abadi Longtian, memandang ke arah itu dengan kagum. Dewa Perang terkejut, mungkin bisa juga dikatakan kecelakaan. Memang sebelumnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang ini masih berada di dunia peri. Pada saat ini, mata Wu Yun perlahan menegang. Dia melihat ke arah gunung belakang istana surgawi Xianwu, dengan sesuatu yang aneh muncul di pupil matanya. Bisa dibilang saya terkejut, tapi yang lebih penting, saya sangat bersemangat. 10.000 tahun. Memang, puluhan ribu tahun. Tuan Tua Yuan Xin, apakah Anda yang memasang jebakan untuk menjebak Lian Ji? Saya pikir saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuh Anda dengan tanganku sendiri.
Aku tidak menyangka Tuhan benar-benar memberiku kesempatan ini. Bagus sekali, sangat bagus, sangat bagus. 3 kalimat bagus berturut-turut. Meskipun suara dewa bela diri tidak nyaring, tidak ada orang lain yang mungkin mendengarnya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam kata-katanya. Semua orang di Xianwu Tiangong tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Wu Yun dan yang lainnya mungkin pernah melihat sesuatu yang aneh tentang Dewa Perang. Dia membuka mulutnya, ingin bertanya, tapi menahannya. Melihat lonceng penciptaan ilahi, dia bertanya dengan suara rendah, "Hei, bajingan tua, apa yang terjadi? Apakah Dewa Perang mengenal orang itu?" Tentu saja, Wu Yun menanyakan hal ini, bukan karena dia tidak tahu apapun. Tidak ada keraguan bahwa dia hanya sedikit terkejut mengapa orang ini mengenal Dewa Perang. Dia mungkin bisa menebak sedikit tentang identitas pihak lain. Karena, dia telah menyadari bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di istana surgawi Xianwu sebelumnya. Kalau begitu, itu pasti orang ini. Ketika Wu Yun bertanya, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga melihat lonceng penciptaan ilahi pada saat yang bersamaan. Mereka juga menunggu jawaban dari Divine Bell of Creation. Namun, ketika Wu Yun menanyakan pertanyaan ini, mata lonceng penciptaan ilahi juga sedikit mengembun. Dia tidak menjawab secara langsung, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Dia tidak tahu mengapa orang ini bertemu dengan Dewa Perang. Tentu saja, Wu Yun tidak terus bertanya. Namun, sebenarnya dia tidak perlu bertanya. Sebab, saya sangat ingin, sudah siap keluar. Di kejauhan, gunung belakang Xianwu Tiangong membentang hingga semua orang memperhatikan. Raungan yang memekakkan telinga membubung ke langit. Suaranya nyaring, seolah benar-benar akan menembus langit. Langit di atas bergetar hebat. Langit sepertinya berlubang. Tentu saja hanya terlihat samar-samar. Namun, mata semua orang dengan cepat beralih dari langit. Pasalnya, di bawah, ada sosok yang naik ke langit seiring dengan fluktuasi spasial yang hebat. Semuanya, termasuk Wu Yun. Tiba-tiba hatinya menyusut. Karena kekuatan orang ini pasti termasuk dalam kekuatan tempur monster tingkat atas. Nafas Dao Yun meresap ke seluruh tubuhnya. Seluruh ruang terdistorsi secara hebat oleh nafas sajak Tao ini. Pada pandangan pertama, sepertinya itu mengobrak-abrik ruang. Tentu saja, di antara orang-orang ini, Dewa Perang harus disingkirkan. Karena sekuat apapun pihak lain, paling banyak ia hanya bisa setara dengan Dewa Perang. Di ruang bengkok itu, makhluk yang tampak sangat tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan gaun cian, dengan wajah penuh kerutan, melesat menuju istana surgawi Xianwu tempat semua orang berada. Kami menyambut leluhur. Semua orang di istana surgawi Xianwu, dipimpin oleh Long Tian, membungkuk tangan dan memberi hormat. Suaranya cukup nyaring dan penuh rasa kagum. Benar saja, dia adalah nenek moyang Xianwu Tiangong. Wu Yun juga bergumam diam-diam. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya. Namun untungnya, Dewa Perang segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengimbangi aura tersebut. Jika tidak, belum lagi Wu Yun, Xiao Shenlong, dan Xiao Jin, saya khawatir mereka semua akan sangat terpengaruh. Jelas sekali, kekuatan ini ditujukan pada mereka. Itu kamu, itu memang kamu, Tuan Yuan Xin. Aku tidak melihatmu selama 10.000 tahun. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih berada di dunia abadi. Suara Dewa Perang terdengar dingin dan megah. Meski suaranya tidak keras, namun cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat inilah Wu Yun dan yang lainnya mengetahui bahwa leluhur Xianwu Tiangong bernama Yuan Xin. Di saat yang sama, dia juga dapat menyimpulkan bahwa Dewa Perang dan orang ini memang mengenal satu sama lain. Sebenarnya, hal ini tidak mengherankan jika dipikir-pikir. Dominasi Dewa Perang di alam ilahi juga terjadi sekitar 10.000 tahun terakhir. Pada saat itu, dia seharusnya mengetahui Yuan Xin ini di dunia abadi. Meskipun hal ini agak tidak dapat dipahami. Yuan Xin sebenarnya tinggal di dunia abadi selama 10.000 tahun tanpa naik. Tapi, setidaknya bisa dimengerti kenapa keduanya bertemu. Wu Lingtian, kamu di sini, kamu akhirnya di sini. Saat suara Dewa Perang jatuh, suara Yuan Xin terdengar hampir tanpa celah.
Anda bahkan dapat mendengar sedikit kebencian dalam suara ini. Bab 2015 Perang dimulai. Bahkan lebih dari sekedar kebencian, itu bisa terdengar dalam nada bicaranya. Sepertinya dia telah mencari dewa perang selama puluhan ribu tahun. Dewa perang mencibir, saya hanya badut, Yuan Xin. Ketika Anda bertanggung jawab atas istana surgawi Xianwu, saya tidak perlu memberitahu Anda tentang kontribusi yang saya berikan kepada seluruh istana surgawi Xianwu. Istana. Saya khawatir Anda lebih menyeberangi sungai dan membakar jembatan, dibingkai dan dibingkai, pasti penjahat seperti Anda. Terkejut, terutama masyarakat Xianwu Tiangong. Hampir di saat yang sama, mereka memandang dewa perang dengan mata penuh keterkejutan. Bahkan termasuk Long Tian. Jelas sekali, mereka sangat terkejut dengan apa yang dikatakan dewa perang. Mungkin, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dewa bela diri benar-benar keluar dari alam abadi, atau bahkan dari istana surgawi Xianwu mereka. Yang tidak mereka duga adalah dewa perang sepertinya memiliki hubungan dekat dengan nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Lambat laun, semua orang mulai menunggu jawaban Yuan Xin. Namun, Yuan Xin tidak melanjutkan masalah ini. Tapi setelah menatap dewa perang sejenak, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu bukan Wu Lingtian, siapa kamu?" Begitu kata-kata ini keluar, itu adalah Wu Yun dan orang lain yang seharusnya terkejut kali ini. Sebenarnya Divine Bell of Creation tidaklah buruk, karena ada beberapa hal yang sudah diketahui oleh Divine Bell of Creation. Yang sangat terkejut adalah Wu Yun, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong. Reaksi pertama mereka terhadap kata-kata Yuan Xin adalah omong kosong. Ya, mereka mengira Yuan Xin berbicara omong kosong. Namun, tak lama kemudian, ide yang tidak masuk akal tersebut langsung dibuang oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa dalam situasi ini, Yuan Xin tidak dapat berbicara omong kosong. Terlebih lagi, dengan kekuatan Yuan Xin, dia tidak perlu mengatakan itu, dan bahkan tidak mungkin dia salah. Tapi itulah yang dia katakan. Oleh karena itu, besar kemungkinan hal tersebut benar adanya. Wu, apakah dewa perang itu palsu? Xiao Jin berkata dengan heran. Pertama, dia melihat dewa perang, dan kemudian pada lonceng penciptaan ilahi. Kemudian, matanya langsung tertuju pada Wu Yun. Meskipun Xiao Shenlong tidak berbicara, gerakannya hampir sinkron dengan Xiao Jin. Tentu saja, Wu Yun pun sebenarnya terlihat serupa. Tapi dia tidak melihat dirinya sendiri. Sebaliknya, setelah mengamati dewa perang sejenak, dia mengarahkan pandangannya pada lonceng penciptaan ilahi. Namun bagi ketiganya, tidak diragukan lagi apakah God of War itu palsu. Dengan kata lain, Wu Yunlah yang paling tersentuh oleh kata-kata Yuan Xin. Karena, sejak di Aula Kerasuci, Wu Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dewa perang. Dia merasakan hal ini berkali-kali setelah itu. Namun, saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebab, dia selalu merasa tidak ada yang salah dengan dewa perang. Dia selalu mengira ini semua hanya ilusinya sendiri. Selain itu, lonceng penciptaan ilahi tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini. Oleh karena itu, Wu Yun secara bertahap melupakan masalah ini. Namun, seperti yang disebutkan Yuan Xin saat ini, tiba-tiba, kecurigaan di hati Wu Yun melonjak pesat. Meskipun dia tidak yakin, dan dia tidak yakin, apa yang salah dengan dewa perang. Namun, dia perlahan-lahan menguatkan kecurigaan itu di dalam hatinya. Dewa perang bukan lagi dewa perang. Apa yang dia lihat sekarang, atau lebih tepatnya, sejak dia meninggalkan istana Phoenix Emas, dewa bela diri yang dia lihat bukan lagi dewa bela diri yang dia kenal. Terutama ketika dia melihat lonceng penciptaan ilahi, perasaan ini menjadi semakin kuat. Karena, dia menemukan bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Yuan Xin. Wajahnya sangat tenang. Sepertinya dia tidak mendengar apapun, dan sepertinya dia sudah mengetahui semua ini. Tua, Wu Yun membuka mulut untuk bertanya. Namun, dia hanya mengucapkan kata pertama. Saat berikutnya, kata-katanya langsung disela. Dan orang yang menyela perkataannya tidak lain adalah dewa perang. Dia tidak membantah Yuan Xin, tapi memilih untuk mengambil tindakan secara langsung.
Lakukan. Omelan dingin keluar dari mulut dewa bela diri. Segera setelah itu, aliran kekuatan abadi yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuh dewa bela diri. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan Yuan Xin mencapai tingkat di mana mereka berimbang. Ledakan. Satu gerakan meledak. Serangan dahsyat dan dahsyat itu langsung menghantam Yuan Xin di bawah. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu sekeliling. Di saat yang sama, sosok dewa perang yang semula berdiri di udara, berubah menjadi aliran cahaya seperti pedang tajam dan melesat ke arah Yuan Xin di bawah. Lakukan, bocah, awasi kedua saudaramu dan jaga dirimu baik-baik. Serahkan pria bernama Long Tian itu padaku. Kamu bisa memikirkan sisanya sendiri. Suara lonceng penciptaan ilahi juga hampir terdengar. Terdengar pada saat yang bersamaan. Demikian pula, dalam sekejap, lonceng penciptaan ilahi juga menyala dan berubah menjadi aliran cahaya, meledak ke bawah. Teknik penciptaan surga yang sunyi berubah menjadi aliran gangki yang sangat keras, melindungi seluruh tubuh. Sisanya berubah menjadi serangan yang menakutkan dan meledak ke arah Long Tian. Tepat pada waktunya. Inkarnasi benda suci, haha, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Di bawah, Long Tian melihat lonceng penciptaan ilahi yang bergegas ke arahnya. Dia tidak menjiplak sama sekali. Meskipun sekilas dia mengenali identitas lonceng ilahi, hal ini tidak memberinya tekanan apapun. Dia adalah penguasa Xianwu Tiangong saat ini. Di saat yang sama, selain leluhur yang tersembunyi itu, dia juga orang terkuat di seluruh dunia peri. Menghadapi lonceng penciptaan ilahi, wajahnya tidak malu-malu, tetapi bahkan bersemangat. Ledakan. Bang, bang, bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Lonceng penciptaan ilahi dan Long Tian juga bertarung bersama dengan sengit. Di tempat lain, pertarungan antara Dewa Perang dan Yuan Xin telah menyebar dari tanah ke langit. Faktanya, mereka tidak lagi terlihat di bawah. Yang terdengar hanyalah dari waktu ke waktu, terdengar suara keras di langit. Dan retakan luar angkasa yang mengerikan terus-menerus muncul di langit. Di lapangan, pertarungan antara Long Tian dan lonceng penciptaan ilahi menjadi semakin intens. Dari konfrontasi kekuatan awal, kedua belah pihak secara bertahap berkembang menjadi benturan seni bela diri Tao. Di saat yang sama, mereka juga melompat menuju langit. Segera, sosok mereka menghilang ke langit. Ledakan. Bang, bang. Suara-suara keras yang mengerikan terus berdatangan. Untuk sesaat, langit di atas tampak runtuh. Namun, sekuat apapun kekuatan mereka, hal itu tidak dapat dibatasi oleh hukum ruang angkasa. Setiap kali ruang di atas langit akan runtuh, ruang baru akan segera diturunkan. Di langit, pertempuran berlanjut. 4 makhluk teratas bertarung satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka di bawah awan. Kadang-kadang, beberapa gelombang susulan akan turun dari langit, menyebabkan tanah bergetar hebat. Di darat, yang tersisa hanyalah Wu Yun dan ketiga saudara laki-lakinya, serta ribuan orang kuat dari istana surgawi Xianwu. Saat mata mereka perlahan kembali satu sama lain dari tempat pertempuran sengit terjadi di langit. Perang milik mereka akan segera pecah. Xiao Jin, Xiao Shenlong, apakah kamu siap? Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tegas. Meski dia sudah meragukan identitas Dewa Perang. Meski dengan kekuatan mereka bertiga, menghadapi ribuan orang di bawah, peluang menang hampir nol. Namun, kapanpun, dalam kamus Wu Yun, tidak ada rasa takut. Bahkan tidak menahan diri. Saudaraku, bertarung. Saudaraku, bertarung. Suara Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga terdengar bersamaan. Dari suara mereka, terdengar tekad untuk maju dan semangat juang yang tak terkalahkan. Mungkin karena hubungan jangka panjang mereka tertular oleh Wu Yun. Atau mungkin, ada arogansi semacam ini pada tulang milik garis keturunan binatang suci mereka. Jangan takut, jangan menyusut. Hanya bertarung. Bab 2016 Pertempuran. Mutasi. Lawan. Wu Yun berteriak keras. Menghadapi ribuan pasang mata dingin di bawah yang menatap mereka bertiga, kata-kata Wu Yun dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, kekuatan kultivasi melonjak dengan liar. Cara membunuh dan pedang membunuh muncul pada saat bersamaan. Pada saat ini,
kekuatan tempur Wu Yun dengan cepat meningkat beberapa kali lipat. Meskipun sepertinya tingkat kultivasinya hanya berada di puncak 69 kesengsaraan surgawi. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah pasti cukup untuk menjadi sekuat orang kuat biasa di tahap awal 89 kesengsaraan surgawi. Dan Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Salah satunya berada pada tahap akhir dari 59 kesengsaraan surgawi. Salah satunya berada di tengah-tengah 79 kesengsaraan surgawi. Omong-omong, Xiao Shenlong sebenarnya lebih kuat dari Wu Yun. Meskipun seni bela dirinya, atau berbagai kartu truf lainnya, masih sedikit kalah dengan Wu Yun. Namun, sebagai keturunan klan naga, kekuatan tempurnya tidak bisa dianggap remeh. Di tahap tengah 79 kesengsaraan surgawi, kekuatan tempur aslinya pasti dapat bersaing dengan mereka yang berada di tahap awal atau bahkan tengah dari 89 kesengsaraan surgawi. Adapun Xiao Jin, secara alami, tingkat kultivasi pada tahap akhir 59 kesengsaraan surgawi tidak cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan tempur Wu Yun dan naga ilahi kecil. Namun, ketika garis keturunan dilepaskan sepenuhnya, sebuah wilayah besar telah dilintasi. Bukan tidak mungkin untuk melawan para penggarap di tahap akhir dari 69 kesengsaraan surgawi, atau bahkan para penggarap 79 kesengsaraan surgawi. Adapun para kultivator di bawah tahap akhir 69 kesengsaraan surgawi, selama kekuatan tempur mereka tidak terlalu besar, atau jika mereka berkumpul dalam kelompok untuk menyerang, Xiao Jin pada dasarnya tidak terkalahkan hanya dengan 3 atau 5 kultivator. Karena itu, justru karena ketiganya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi ribuan orang di bawah. Tentu saja, bukan berarti mereka benar-benar bisa bersaing dengan ribuan orang di bawahnya hanya dengan kekuatan 3 orang. Bahkan lonceng penciptaan ilahi, yang telah mencapai alam 99 kesengsaraan surgawi, tidak akan berani mengatakan ini. Faktanya, bahkan dewa bela diri pun tidak akan berani mengatakannya dengan mudah. Selama kekuatan tempurnya tidak mencapai tingkat yang cukup untuk menghancurkan dunia oleh satu orang, maka taktik gelombang manusia akan selalu berhasil. Tentu saja premisnya adalah ribuan orang di bawah ini bisa memiliki semangat bekerja sama dan tidak takut mati. Jika Wu Yun dan yang lainnya membunuh beberapa di awal, orang lain di belakang akan takut menjadi yang pertama menonjol, dan tidak ada yang berani memimpin. Masih ada peluang. Bunuh. Melihat Xiao Shenlong dan Xiao Jin siap bertarung, mereka melepaskan negara mereka sendiri ke dalam postur bertarung terbaik. Wu Yun meraung liar dan menebas udara dengan pedang pembunuh di tangannya. Energi pedang pembunuh yang tajam merobek udara dan berubah menjadi serangan yang mengerikan, meledak ke arah kerumunan di bawah. Di saat yang sama, sosok Wu Yun juga langsung melesat bersamaan dengan energi pedang. Xiao Shenlong dan Xiao Jin juga bergegas ke bawah pada saat yang bersamaan. Dan ribuan penggarap dari Istana Surgawi Bela Diri Abadi di bawah semuanya siap bertarung. Namun, itu terjadi pada saat ini. Bersamaan dengan langit, suara keras yang sangat keras terdengar. Seluruh ruangan bergetar hebat. Serangan yang sangat mengerikan, seperti riak, menyapu area sekitarnya. Riak serangan ini sangat kuat. Semua orang yang hadir terhindar. Bahkan Wu Yun dan yang lainnya berhenti menyerang dengan tergesa-gesa dan bertahan dengan tergesa-gesa. Tahan serangan riak yang datang dari belakang. Adapun orang-orang di Istana Surgawi Xianwu di bawah, mereka bahkan mundur. Banyak orang dengan tingkat budidaya yang relatif lemah terkena dampak serius. Setelah semua orang akhirnya berdiri diam, sepasang mata, termasuk mata Wu Yun, semuanya memandang ke arah langit. Karena mereka semua terkejut dari mana datangnya serangan riak mengerikan tadi. Di bawah pengawasan semua orang, orang pertama yang muncul dari bawah awan adalah leluhur Xianwu Tiangong, Yuan Xin. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan napasnya bergelombang. Fluktuasi hebat di dadanya dan fluktuasi aura yang sedikit kacau di sekitarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia menderita luka serius dalam pertempuran tadi. Di saat yang sama, semua orang juga bisa mengetahui bahwa serangan riak mengerikan tadi disebabkan oleh pertarungan antara Dewa Bela Diri dan Yuan Xin. Dan ketika Yuan Xin, yang terluka parah, muncul, Dewa Perang tidak muncul.
Wu Yun dan yang lainnya merasa lega. Yuan Xin dilukai oleh dewa bela diri, yang berarti dewa bela diri memenangkan pertempuran ini. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pukulan telak terhadap mentalitas semua orang di Xianwu Tiangong. Benar saja, sikap mereka berbeda dengan Wu Yun. Ketika semua orang di Xianwu Tiangong melihat Yuan Xin tampak terluka, mereka tidak mengetahuinya kecuali Long Tian, yang masih bertarung dengan lonceng penciptaan ilahi di kejauhan. Semua orang mulai menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Karena Yuan Xin adalah tulang punggung mereka. Tulang punggungnya terluka parah, dan pukulan terhadap mental mereka jelas tidak kecil. Bahkan, sebagian orang dengan pikiran labil mulai mencari peluang untuk melarikan diri. Namun situasi tersebut hanya berlangsung sesaat. Sebab, beberapa tarikan napas kemudian, perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Wu Yun, yang awalnya tersenyum, perlahan menjadi kaku. Adapun Xiao Jin dan Xiao Shenlong, ada lebih banyak kengerian di murid mereka. Di sisi lain, semua orang di Istana Surgawi Xianwu tidak lagi takut. Tertawa terbahak-bahak, heboh. Segala macam kata yang bisa menggambarkan kegembiraan belum tentu bisa mengungkapkan seperti apa rupanya. Sebab, langit muncul dari Yuan Xin. Sosok sekarat, jatuh secara vertikal. Itu tidak lain adalah Dewa Perang, Wu Lingtian. Bab 2017, God of War menghancurkan dirinya sendiri, punya rencana. Tuan, Wu Yun bergumam agak membosankan. Suasana hatinya sangat rumit. Meskipun secara kasar dia dapat menyimpulkan bahwa dewa perang yang dia lihat di hadapannya jelas bukan orang yang sama dengan dewa perang yang dia kenal. Dengan kata lain, meskipun orang yang sama, orang tersebut jelas bukan dewa perang yang sebenarnya. Namun, saat melihat sosok sekarat itu jatuh secara vertikal, tiba-tiba jantungnya masih berkontraksi. Dia secara tidak sadar mengira bahwa dewa perang telah dikalahkan dan tuannya telah mati. Tuan! Wu Yun, yang dengan cepat bereaksi, berteriak tanpa sadar. Dia tidak berpikir terlalu banyak, membuka lipatan tubuhnya, dan menembak langsung ke arah dewa bela diri yang jatuh secara vertikal. Tapi saat ini, Yuan Xin berada di tempat lain dalam kehampaan. Menatap Wu Yun dengan mata dingin, dia tiba-tiba berteriak, "Silakan, bunuh dia, bunuh mereka semua." Ribuan petani di bawah ini seperti mesin yang telah menerima instruksi. Teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan tingkat kultivasi melonjak dengan liar. Mereka melonjak satu demi satu dan menyerang Wu Yun. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Pedang pembunuh di tangannya terus berayun. Membunuh energi pedang, menjarah dengan bebas. Tapi melihat itu, dia dikelilingi oleh puluhan orang. Untuk sementara, dia tidak bisa keluar. Ledakan, gemuruh. Tiba-tiba, suara keras yang mengejutkan menyebar. Seluruh dunia bergetar hebat. Itu sebenarnya adalah kekuatan terkuat di dunia abadi di bawah ini, Istana Surgawi Xianwu. Retakan jurang maut terkoyak di tanah. Dan fluktuasi energi yang mengerikan itu langsung menghempaskan semua pembudidaya di sekitar Wu Yun. Mereka yang berada lebih dekat dipukuli hingga berkeping-keping dan tewas di tempat. Tentu saja, Wu Yun sendiri tidak sepenuhnya menghindari dampaknya. Dia juga terlempar ke belakang ratusan meter. Baru setelah Xiao Jin dan Xiao Shenlong menangkapnya dari belakang, dia berhenti terlempar. Namun, setelah Wu Yun berdiri teguh, dia melihat dengan jelas sumber dari fluktuasi mengerikan yang tiba-tiba ini. Seluruh tubuhnya membeku. Itu sebenarnya adalah dewa perang, yang menghancurkan dirinya sendiri. Dewa bela diri. Tidak peduli apakah dia dewa bela diri sejati atau bukan, kekuatannya tetap ada. Kekuatan penghancuran diri ini sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, seluruh istana surgawi Xianwu menjerit dan ada banyak korban jiwa. Lebih dari setengah dari ribuan pembudidaya langsung dibombardir hingga mati pada saat ini. Wu, dewa perang, menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, suara Xiao Jin bahkan mulai bergetar. Mungkin dia juga tahu ada yang salah dengan dewa perang ini. Namun, ketika dia menyaksikan dewa bela diri menghancurkan dirinya sendiri, jantungnya masih berdebar-debar. Faktanya, bahkan Yuan Xin yang tinggi di langit pun tercengang. Meskipun bukan dewa perang yang mengatakan ini, dialah yang mengatakannya. Namun,
Setelah pertarungan tadi, dia sedikit bingung dan tidak begitu bertekad. Adapun Wu Yun, dia sedikit bingung. Untuk sesaat, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Memang benar, menghadapi penghancuran diri Dewa Perang, terlepas dari apakah orang ini adalah Dewa Perang atau bukan, dia sedikit bingung. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tempat lain di langit. Lari, bocah, lari. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mengatakan ini adalah lonceng penciptaan ilahi. Namun, Wu Yun tidak menunggu reaksi lengkapnya. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat agung melonjak dari langit. Kekuatan ini langsung menyelimuti Wu Yun dan ketiga bersaudara itu. Itu seperti melempar bola, dan terlempar jauh-jauh. Kekuatan ini sangat kuat dan sangat cepat. Wu Yun dan yang lainnya bahkan bisa mendengar suara ruang terkoyak dari telinga mereka. Ketika Wu Yun dan mereka bertiga bereaksi dan ingin melawan, mereka menemukan bahwa mereka telah tertahan dan tidak dapat melawan sama sekali. Mereka hanya bisa mengikuti parabola kekuatan ini dan dibuang ke kejauhan. Keluar. Tentu saja penglihatan dan pendengaran mereka masih terjaga. Mereka melihat dan mendengar bahwa Yuan Xin memerintahkan mereka yang belum mati untuk memburu dan mencegat mereka bertiga. Namun saat berikutnya, saya melihatnya dengan jelas lagi. Bel yang keras berbunyi. Ini adalah serangan sonik setelah lonceng penciptaan ilahi berubah menjadi bentuk aslinya. Dalam kehampaan, samar-samar terlihat lonceng kuno besar seperti bukit, menjulang. Serangan sonik yang mengerikan dan gemuruh lonceng yang memekakkan telinga dilepaskan darinya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tubuh lonceng penciptaan ilahi. Dan serangan sonik itu langsung berubah menjadi dinding energi sonik, menghalangi semua orang yang mengejar Wu Yun dan mereka bertiga. Namun, segera, Wu Yun melihat Yuan Xin mengambil tindakan secara langsung dan terbang menuju lonceng penciptaan ilahi yang telah berubah menjadi bentuk aslinya. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba jantung Wu Yun bergetar. Karena dia tahu bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak mungkin menjadi lawan Yuan Xin. Bahkan jika Yuan Xin terluka, lonceng penciptaan ilahi tidak mungkin bisa mengalahkannya. Wu Yun bahkan punya ide untuk segera membantu. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, dia tidak akan pernah lebih kuat dari lonceng penciptaan ilahi. Terikat oleh kekuatan lonceng penciptaan ilahi, mereka bertiga hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Tentu saja mereka tidak melihat hasilnya. Adegan terakhir yang bisa mereka lihat adalah Yuan Xin bergegas menuju lonceng penciptaan ilahi. Dan mereka tidak lagi tahu apakah lonceng penciptaan ilahi telah lolos. Perbatasan jauh sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Mungkin dia masih di dunia peri, atau mungkin dia sudah tidak ada lagi di dunia peri. Wu Yun dan tiga lainnya terlempar oleh kekuatan pengikat. Saudaraku, apa kabar? Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera melangkah maju untuk memeriksa kondisi Wu Yun. Karena Wu Yun pernah terkena kekuatan penghancuran diri Wu Shen sebelumnya dan menderita beberapa luka, namun Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak terluka. Wu Yun melambaikan tangannya dan berdiri, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Namun, ekspresinya tidak santai. Dia menatap ke langit di kejauhan, mungkin dia tidak bisa lagi melihat kemana dia ingin melihat. Namun, dia mengerutkan kening, dan pikirannya sangat membingungkan. Banyak keraguan besar yang tidak dapat dia pahami menjadi semakin kuat di benaknya. Awalnya dia curiga Dewa Perang itu palsu. Setelah Yuan Xin mengatakannya, dia semakin yakin dengan dugaan ini. Namun, ketika Dewa Perang menghancurkan dirinya sendiri, dia juga menyangkalnya. Jika bukan Dewa Perang itu sendiri, mengapa dia memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dengan mengorbankan diri sendiri? Namun, ketika lonceng penciptaan ilahi mengirim mereka pergi, Wu Yun mulai menyimpulkan dugaan ini lagi. Sebenarnya hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi. God of War jelas palsu. Terlebih lagi, lonceng penciptaan ilahi mengetahui semua ini. Karena, dari saat Yuan Xin mengatakan bahwa Dewa Bela Diri bukanlah dirinya sendiri, hingga saat Dewa Bela Diri menghancurkan dirinya sendiri, lonceng penciptaan ilahi dioperasikan dengan terampil. Semuanya sepertinya sudah direncanakan sejak lama,
dan keduanya bekerja sama dengan mulus tanpa ada stagnasi. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Wu Yun pasti bisa melihatnya. Wu Yun menduga mereka pasti diam-diam merencanakan rencana di belakang punggungnya. Tapi apa sebenarnya rencana ini? Kenapa melakukan ini? Apa tujuan menyembunyikan diri? Juga, apa yang terjadi dengan lonceng penciptaan ilahi? Apakah dia masih hidup? Dan Dewa Perang, jika ini bukan dia, lalu kemana perginya dia yang sebenarnya? Satu demi satu, mereka semua membebani hati Wu Yun seperti batu besar, dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Faktanya, dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Bab 2018 terserah Anda. Xiao Jin dan Xiao Shenlong di belakang memandang Wu Yun dengan ekspresi aneh, dan mereka juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka tidak berpikir sebanyak Wu Yun. Namun, samar-samar mereka juga bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan semuanya. Dilihat dari rangkaian reaksi lonceng penciptaan ilahi, termasuk kematian Dewa Perang, kemungkinan besar itu bukan suatu kebetulan, melainkan lebih seperti rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Tapi apa sebenarnya rencana ini? Dan mengapa melakukan ini? Bahkan Wu Yun tidak bisa memahaminya, jadi semakin kecil kemungkinannya mereka mengetahuinya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu akan melawan? Xiao Jin lebih tidak sabar daripada Xiao Shenlong. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Wu Yun tidak berbicara, dia mau tidak mau melangkah maju untuk bertanya. Wu Yun perlahan berbalik. Dia memandang Xiao Jin, dan kemudian ke Xiao Shenlong. Dia menggelengkan kepalanya, tapi tidak berbicara. Segera, matanya kembali tertuju ke kejauhan. Melihat Wu Yun tidak berbicara, Xiao Jin tidak bertanya lagi. Bahkan Xiao Jin bisa menahan diri, jadi tentu saja Xiao Shenlong tidak akan mengatakan apapun. Mereka telah menunggu Wu Yun berbicara. Dan proses ini berlangsung selama hampir 1/4 jam. 1/4 jam kemudian, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Tentu saja, yang lebih terlihat di wajah mereka adalah kegembiraan. Bajingan tua, itu bajingan tua. Wu Yun melihat ke kejauhan dan berseru. Di kejauhan, saya melihat sesosok tubuh datang dari langit. Meski sosoknya sedikit terhuyung, kecepatannya sangat cepat. Terlebih lagi, Wu Yun mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Orang yang datang tidak lain adalah lonceng penciptaan ilahi. Pada saat yang sama, Wu Yun segera bergegas maju. Di belakang mereka, Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera mengikuti. Bajingan tua, apa yang terjadi? Kemana tuanku pergi? Wu Yun tidak sabar untuk bertanya begitu dia tiba. Namun, lonceng penciptaan ilahi di depannya juga agak aneh. Terlebih lagi, hanya ketika Wu Yun mendekat, dia menemukan bahwa ini sepertinya bukan tubuh lonceng penciptaan ilahi. Lonceng penciptaan ilahi tidak menjawab pertanyaan Wu Yun. Dia buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan kepada Wu Yun. Pada saat yang sama, pesan dikirimkan, anak nakal, jangan bertanya terlalu banyak tentang tuanmu dan aku. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui sekarang. Aku hanya bisa memberitahumu, apakah itu aku atau tuanmu, ketika tiba waktunya untuk kembali, aku pasti akan kembali. Tuanmu memintaku untuk memberikan cincin penyimpanan ini kepadamu. Ini berisi pil emas Hunyuan yang menyimpan sisa jiwa istri tuanmu, serta apa yang dipikirkan tuanmu. Mungkin ada beberapa cara untuk membangkitkan kembali istri tuanmu. Tuanmu memintaku untuk memintamu membangkitkan istri tuanmu, dan membentuk kembali tubuhmu, termasuk soal pergi ke Xianwu Istana Surgawi untuk membalas dendam, aku serahkan padamu. Selebihnya, jangan bertanya lagi. Jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun, termasuk kedua saudara laki-lakimu, sebelum tuanmu dan aku muncul lagi. Ini bukan lagi dunia peri. Anda dapat yakin, orang-orang dari Istana Surgawi Xianwu mengejar Anda. Bukan ke tempat ini. Setelah mengatakan itu, bahkan sebelum Wu Yun bisa bereaksi, sosok lonceng penciptaan ilahi perlahan menghilang seperti ilusi hingga menghilang. Adapun Wu Yun, dia sedikit bingung. Kata-kata lonceng penciptaan ilahi memecahkan beberapa keraguan dalam pikirannya. Misalnya tebakannya benar, Dewa Perang belum mati, dan semua ini memang direncanakan oleh mereka berdua.
Tapi mengapa melakukan ini? Istana Sang Xian Wutian membuat keributan besar lalu meledak di depan umum, apakah disengaja? Kedua, apa yang terjadi sehingga Dewa Perang bahkan tidak peduli dengan kebangkitan Lian Ji, dan justru menyerahkan masalah penting itu kepadanya? Dan kemana perginya lonceng penciptaan ilahi? Dilihat dari nada suaranya, dia melarikan diri dari istana surgawi Xianwu, tetapi karena dia melarikan diri, mengapa dia tidak datang ke sini? Satu demi satu, penuh dengan banyak keraguan. Wu Yun merasa seperti terjebak dalam rawa. Sebuah rawa yang tidak ada jalan keluarnya. Jika dia terus memikirkan permasalahan ini, dia mungkin akan tenggelam semakin dalam ke dalamnya. Untungnya, Wu Yun sendiri bukanlah orang yang suka mencari tahu apa yang sebenarnya. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang ada dalam pikirannya saat ini. Setidaknya, dia yakin akan satu hal. Artinya, Dewa Perang tidak mati, begitu pula lonceng penciptaan ilahi. Dan mereka juga telah meninggalkan dunia peri. Dilihat dari nada lonceng penciptaan ilahi, ini seharusnya adalah dunia lain di luar dunia peri. Adapun mengapa mereka melakukan ini, Wu Yun tidak siap untuk terus memikirkannya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia mencoba mematahkan kepalanya, dia mungkin tidak dapat memahami keseluruhan cerita. Tentu saja, semua yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Saat Wu Yun sedang merenung secara diam-diam, suara naga kecil datang dari belakangnya. Saudaraku, ciptaan senior, di mana kamu? Apa yang terjadi dengan semua ini? Bukankah dia sudah memberitahumu? Kenapa dia menghilang begitu dia datang? Oh, dia. Wu Yun membuka mulutnya untuk menjawab. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia langsung teringat apa yang baru saja diberitahukan oleh lonceng penciptaan ilahi kepadanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Justru karena inilah lonceng penciptaan ilahi memilih untuk mengirimkan suara. Oleh karena itu, Wu Yun tidak memberitahu Xiao Shenlong dan Xiao Jin tentang rencananya. Tentu saja, bukan berarti Wu Yun tidak bisa mempercayai mereka. Dengan persahabatan hidup dan mati di antara mereka, tidak diragukan lagi apakah mereka bisa dipercaya. Namun, karena lonceng penciptaan ilahi berkata demikian, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Wu Yun tetap menghormati keputusan lonceng penciptaan ilahi. Dia memandang Xiao Shenlong dan Xiao Jin, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, bajingan tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menyerahkan benda ini kepadaku dan menghilang." Cincin penyimpanan. Xiao Jin dan Xiao Shenlong berkata pada saat yang sama, penuh kejutan. Bab 2019 Rencana 3 Orang. Ada apa di sini? Xiao Jin bertanya. Jangan. Bicarakan ini dulu. Wu Yun langsung memasukkan cincin penyimpanan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri tanpa menjelaskan secara detail. Kemudian dia melanjutkan, Xiao Jin, Xiao Shenlong, jangan memikirkan masalah Dewa Perang dan bajingan tua itu. Tidak peduli apa alasannya, karena mereka telah memilih untuk melakukan ini, mereka pasti punya alasannya sendiri, apakah mereka hidup atau mati. Kita tidak perlu campur tangan, dan dengan sedikit kekuatan kita, bahkan jika kita ingin campur tangan, kita tidak bisa melakukannya. Sekarang, ada 3 hal di depan kita. Hal pertama, ayo kita lakukan dulu. Kita perlu mencari cara untuk memberitahu Yanran dan yang lainnya bahwa kita baik-baik saja, tapi mungkin perlu beberapa saat sebelum kita dapat menemukannya. Hal kedua adalah kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan diri kekuatan kita. Hanya ketika kekuatan kita tercapai, kita dapat kembali ke dunia peri dan menyelesaikan masalah. Semua misteri tentang semua ini. Hal ketiga adalah, kita akan menemukan batu abadi gudang abadi. Aku harus membentuknya kembali tubuh fisikku. Meskipun tubuh energi ini dapat digunakan sekarang, tanpa tubuh fisik, aku khawatir akan sulit bagiku untuk selamat dari kesengsaraan dan naik ke alam dewa. Mendengar kata-kata Wu Yun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong keduanya tercengang. Meski terkadang impulsif, mereka tidak memikirkan masalah sekomprehensif Wu Yun. Namun bukan berarti mereka bodoh. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah mendengar bahwa Wu Yun sengaja menutupi dan menghindari topik tersebut.
Demikian pula, mereka juga dapat menebak secara kasar apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi kepada Wu Yun barusan. Tapi entah kenapa, Wu Yun belum bisa memberi tahu mereka. Padahal, jika di luar niat sebenarnya, mereka ingin meneruskan pertanyaan tersebut. Namun, mereka tidak bertanya lebih lanjut karena Wu Yun adalah kakak tertua mereka, kakak tertua yang paling mereka percayai. Jika ada sesuatu yang Wu Yun tidak ingin bicarakan, pasti ada alasannya. Setelah saling memandang, Xiao Jin dan Xiao Shenlong diam-diam memahami satu sama lain. Setelah beberapa saat, Xiao Jin berkata, "Saudaraku, mengenai hal pertama yang kamu katakan, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Saat kita berpisah di lembah Yaoyun sebelumnya, Sister Yanran memberiku jimat komunikasi. Jimat ini hanya jika kamu bisa berkomunikasi antara aku dan dia, aku bisa melakukannya untukmu jika kamu ingin menyampaikannya." Kemudian, Shenlong kecil juga berkata, "Kami tidak keberatan dengan hal kedua. Apapun yang dikatakan kakak laki-laki, kami akan melakukannya. Adapun hal kedua, kita akan melakukannya." Pada titik ini, naga kecil itu merenung sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Jika kakak laki-laki itu ingin membangun kembali tubuhnya, dia harus menggunakan sejumlah besar energi. Batu surgawi abadi. Benda semacam ini sangat berharga, dan mungkin sangat sulit menemukannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Wu Yun mengangguk. "Baiklah, Xiao Jin, maka kamu akan berkomunikasi dengan Yanran dan yang lainnya atas namaku. Katakan pada mereka bahwa kita baik-baik saja, tapi ada beberapa masalah mendesak yang perlu ditangani. Kita akan meninggalkan dunia peri untuk sementara waktu. Dan kemudian kita akan mencari mereka setelah kita selesai. Ya. Saya harus memberitahu mereka untuk menunggu di mana mereka berada dan tidak bergabung dengan kekuatan budidaya abadi lainnya. Saya khawatir Xianwu Tiangong akan menemukan mereka. Selama mereka tidak muncul di depan orang lain, Xianwu Tiangong tidak boleh membuang-buang energi untuk menemukannya. Tapi jangan sebutkan urusan kita di Xianwu Tiangong." "Baiklah, saudaraku, aku akan melakukannya segera." Xiao Jin mengangguk, lalu mengangkat telapak tangannya dan membaliknya, dan jimat komunikasi muncul. Segera, dia menyampaikan kata-kata Wu Yun. Tidak lama kemudian, balasan datang dari Li Yanran. Arti umumnya adalah meyakinkan Wu Yun bahwa mereka akan menunggu di mana mereka berada dan tidak pergi kemana-mana. Pada titik ini, mari kita kesampingkan kekhawatiran pertama ini. Lalu muncullah hal kedua dan ketiga. Meningkatkan kekuatan dan membentuk kembali tubuh. Tentu saja ada satu hal lagi, yaitu menghidupkan kembali Lian Ji. Hanya saja Wu Yun tidak mengatakan apapun. Di dalam ring penyimpanan, dia dengan kasar melihat metode membangkitkan Lian Ji tanpa bergerak. Di antaranya, yang paling penting adalah menggunakan batu abadi langit dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam menemukan semua batu abadi kubah surgawi terlebih dahulu. Namun, masalah bagaimana dan di mana menemukan batu abadi kubah surgawi ini menjadi semakin sulit. Di dunia iblis sebelumnya, butuh banyak usaha untuk menemukan sepotong kecil. Dan potongan kecil itu, apakah dia menggunakannya untuk membentuk kembali tubuhnya atau membangkitkan Lian Ji, hanyalah setetes air di ember. Wu Yun merasa sangat pusing saat memikirkan masalah ini. Tapi saat ini, naga kecil itu berkata perlahan, "Saudaraku, aku khawatir kita harus mengesampingkannya sejenak untuk meningkatkan kekuatan kita dan menemukan batu abadi kubah surgawi. Sekarang, mari kita cari cara untuk mencari tahu di mana tempat ini. Kamu baru saja mengatakan itu kita tidak lagi berada di dunia peri. Oleh karena itu, lebih baik kita mencari tahu dulu dunia pesawat manakah ini, agar kita dapat melaksanakan rencana selanjutnya dengan lebih baik. Jika tidak, kita akan mencari seperti lalat tanpa kepala, dan kita tidak akan punya cara untuk memulainya. Hanya dengan terlebih dahulu mencari tahu dunia mana ini. Di mana, lalu hubungi kekuatan besar di dunia ini dan tanyakan kepada mereka apakah ada berita tentang batu abadi kubah surgawi." Ya, Wu Yun tiba-tiba merasa tercerahkan setelah mendengar kata-kata Shenlong kecil. Sebenarnya dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, tapi ada terlalu banyak hal di hatinya, yang membuat pemikirannya bingung. Pada saat ini, ketika naga kecil menyebutkannya,
dia tiba-tiba sadar. Memang benar, apapun situasinya, Anda harus terlebih dahulu mencari tahu di mana letaknya sebelum Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika Anda memikirkannya di sini, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan apapun meskipun Anda berusaha keras. Oke, ayo pergi, lalu ayo kita jelajahi dan lihat di dimensi dunia manakah ini. Kata Wu Yun sambil menatap Xiao Shenlong dan Xiao Jin. Ketika mereka berdua mengangguk, mereka bertiga berdiri dari tanah pada saat yang sama, menggunakan gerakan mereka, berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak ke kejauhan. Bab 2020 Dunia Elf, Desa. Setelah mereka bertiga terbang dalam jarak tertentu, sebuah bangunan kelompok yang mirip dengan desa muncul di depan mereka. Namun hanya bisa dikatakan mirip dengan desa, baik dari segi arsitektur maupun tata letaknya. Ini jelas berbeda dengan dunia peri, bahkan dunia iblis. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, itu lebih mirip dengan bangunan klan malaikat yang pernah dilihat Wu Yun di jalan barat benua hutan belantara. Tentu saja, ada perbedaan yang jelas dari bangunan klan malaikat. Adapun apa bedanya, Wu Yun tidak tahu saat ini. Tiba-tiba, beberapa pejalan kaki keluar dari desa di bawah. Tubuh dan bentuk mereka sama persis dengan manusia. Perbedaannya adalah mereka memberikan perasaan kabur, diselimuti lapisan fluoresensi yang samar. Melihat orang-orang ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong, semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ras apa ini? Xiao Jin bertanya dengan suara rendah kebingungan. Wu Yun menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Namun tak lama kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia sepertinya memikirkan dunia dimensional. Apalagi dia juga pernah melakukan kontak dengan orang-orang dari dunia pesawat ini. Dunia peri. Benar sekali, yang dia pikirkan saat ini adalah dunia elf. Memikirkan kembali saat dia melihat wanita berbaju putih di alam luas, dia penuh dengan kesucian, keindahan, dan kekaburan, seperti peri 9 hari yang tidak terpapar ke dunia. Meskipun tidak mungkin orang-orang di bawah ini memberikan perasaan yang sama kepada Wu Yun seperti wanita berbaju putih. Namun, Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa mereka pasti berasal dari ras yang sama. Jika tebakanku benar, ini pasti dunia elf. Wu Yun berkata dengan tenang setelah menjernihkan pikirannya. Dunia elf. Xiao Jin dan Xiao Shenlong berkata dengan terkejut hampir bersamaan. Namun tak lama kemudian, wajah mereka juga menunjukkan kegembiraan. Bukan berarti mereka mengenal siapapun di dunia peri. Tapi mereka pernah mendengar tentang dunia elf. Dari apa yang kudengar, orang-orang dari dunia elf relatif mudah bergaul dan kecil kemungkinannya untuk bertengkar. Dengan kata lain, selama rumor tersebut benar, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, mereka tidak akan menemui banyak masalah kali ini. Pada saat ini, senyuman perlahan muncul di wajah Wu Yun. Karena, dia memikirkan Yingwu. Saat itu, di wilayah yang luas, Yingwu dibawa pergi oleh wanita berbaju putih. Meski dia tidak mengetahui identitas wanita berbaju putih itu. Namun, Wu Yun merasa statusnya di dunia peri pasti tidak rendah. Dan Yingwu, yang dibawa kembali olehnya, seharusnya tidak memiliki status rendah di dunia peri selama dia tinggal bersamanya. Jadi, selama Yingwu bisa ditemukan, maka perjalanan ke alam elf untuk menemukan batu surgawi ini akan jauh lebih lancar. Sekarang keputusan sudah diambil, lebih cepat lebih baik. Tentu saja langkah pertama adalah masuk ke desa di bawah dan bertanya. Apa kekuatan utama di dunia elf? Dengan kata lain, akan lebih baik jika mereka bisa mengenal Yingwu secara langsung. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Di desa di bawah, ketika Wu Yun mendarat di depan manusia dari dunia elf. Orang-orang ini terkejut. Meskipun mereka tidak bersaing untuk mendapatkan kekuatan, mereka dapat dengan mudah mengenali bahwa Wu Yun dan yang lainnya tidak berasal dari ras yang sama dengan mereka, tetapi menyerang dari luar. Tiba-tiba, kedua wanita itu meninggikan suara dan berteriak panik. Ada orang yang datang, penyusup, ada penyusup. Saat teriakan menyebar, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di desa bergegas menuju mereka. Mereka dipersenjatai dengan senjata atau memiliki wajah garang, dan segera mereka mengepung Wu Yun dan yang lainnya.
Apalagi teriakan dan makian tidak ada habisnya. Melihat adegan ini, Wu Yun dan 3 lainnya saling memandang, wajah mereka sedikit mengembun. Xiao Jin hendak berbicara, tapi Wu Yun menghentikannya dengan matanya. Segera setelah itu, Wu Yun dengan cepat menunjukkan senyuman tidak berbahaya, mengangkat tangannya, dan berkata ramah. Jangan takut, kami adalah manusia, orang baik, dan kami tidak akan menyakitimu. Kami datang ke dunia elf hanya untuk melakukan sesuatu, dan kami tidak memiliki niat buruk. Jadi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sambil berbicara, Wu Yun juga memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cermat. Agak aneh untuk sedikitnya. Bukan karena mereka merasa aneh karena kekuatan orang yang mengepung mereka. Namun anehnya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat, namun tidak ada satupun pria muda dan paruh baya yang kuat. Mungkin karena mereka benar-benar merasa Wu Yun dan mereka bertiga tidak membawa suasana berbahaya bagi mereka. Dengan cara ini, orang-orang di dunia elf menjadi sangat santai. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan penampilan jompo perlahan melangkah maju dan memandang Wu Yun dan yang lainnya dengan hati-hati. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Secara alami, dia masih tidak dapat mengenali bahwa Xiao Jin dan Xiao Shenlong berasal dari dunia iblis dengan fisik binatang mitos. Yang mengejutkannya adalah tubuh energi Wu Yun. Tentu saja, karena dia belum pernah melihat manusia sungguhan, dia tidak tahu seperti apa seharusnya seorang manusia yang berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu. Apakah Anda benar-benar kultivator manusia dari dunia peri? Orang ini seharusnya adalah kepala desa di dunia elf ini. Ya senior, Wu Yun mengangguk. Meskipun dia khawatir akan menimbulkan masalah, dia tidak benar-benar ingin mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia peri. Namun, untuk membuat orang-orang ini mengesampingkan dendamnya sepenuhnya. Dia sepertinya tidak punya penjelasan lain yang lebih baik. Kalau tidak, mungkin akan sulit bagi orang-orang ini untuk percaya sepenuhnya padanya. Meskipun jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia dapat melenyapkan seluruh desa sepenuhnya. Namun, Wu Yun bukanlah tipe pria yang suka membunuh. Apalagi pihak lain hanya bersikap defensif dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Setelah mendengar bahwa Wu Yun berasal dari dunia peri, wajah orang-orang dari dunia elf ini menjadi lebih santai lagi. Namun, dia tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya dan tetap mempertahankan kondisi bertarung, namun pemandangannya tidak begitu tegang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Tanya kepala desa cepat. Senior-senior, kami hanya ingin bertanya berapa banyak kekuatan besar yang ada di dunia peri dan di mana mereka. Wu Yun bertanya.